Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ingkang berbarokah menika itu tansah dikumpulani nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged rawuh, saged melangkahkan kaki datang di majelis ta'lim menika dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan usaha lelah-lelahnya kita dalam mencari ilmu menika menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan barokah bagi diri kita, menjadikan barokah bagi keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ibu-ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kembali ketiga kalinya ini kula diamanahi untuk mengisi berbagi ilmu dengan ibu-ibu sekalian, khususipun dalam masalah atau dalam tema sirah nabawiyah. Tasih iling Bu, napa niku sirah nabawiyah? Napa? Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kita patut bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tasih saged rawuh dalam majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi bagi kita yang merupakan ummahatul abna, ibune generasi muslim, ibunya anak-anak kita yang ada di rumah. Ketika kita melihat sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita niku tingali perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup perjuangan dakwah beliau menegakkan agama Islam menika boten lepas saking ummahat, saking ibu-ibu ingkang turut terlibat mendidik anak-anake untuk faham Islam. Makanya enten peribahasa Arab ingkang masyhur disebutaken ten kitab-kitab Arab, mereka mengatakan al-ummu madrasatul abna'i. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Al-ummu madrasatul abna.
ibu itu, perempuan itu, wanita itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Idza a'dattaha, jika engkau mempersiapkan sekolah itu dengan baik-baik, a'datta sya'ban thayyibal a'raq, sesungguhnya engkau telah mempersiapkan generasi hebat yang mempunyai sumbangsih ingkang besar. Nah, kalau ibu niku dinamakan sebagai madrasah, sekolah niku kan enten sing dipelajari napa mboten? Enten kitabe, nggih enten kurikulume, nggih enten waktune belajar kalih anak-anake. Masalahnya ketika ibu itu yang jadi sekolah bagi anak-anaknya, pikirannya kosong, atine kosong, boten enten ilmune. Lah niki ingkang dipermasalahkan. Pramila para ibu-ibu sekalian, kita niku rawuh dalam majelis menika sekali lagi beribu rasa syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu ingkang kita dapataken dalam majelis menika menjadi salah satu wasilah anak-anak kita niku menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para muslimat jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas tema sirah Nabi, lanjutan daripada pembahasan sakderenge di bulan Desember kalau nggak salah, yaitu dalam pembahasan pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, winginane kita niku kan bahas per bulan Desember bahas sirah Nabi, judulnya apa? Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti iling ya, Nabi niku dirawat, disusui, dan saat dilahirkan itu ada beberapa wanita yang mengelilingi beliau. Dan semua wanita itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa, semuanya mendapatkan keberkahannya karena ngopeni, ngayomi, ngerawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan sirah menika. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini niku adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 4 tahun niku beliau mengalami peristiwa pembelahan dada. Nate mirengin apa dereng Bu? Nate mirengin apa dereng? Dereng, enten sing dereng, enten sing sampun. Tapi mosok nek zaman biyen niku SD niku namine napa Bu istilahnya? SD niku MI nek. Sekolah rakyat SR niki. Enten boten pelajaran sejarah Nabi Muhammad nih. Wonten nggih? Utawi kemuhammadiyahan. Biasa. Lah Ustaz, berarti pelajaran ini pelajaran SD malih Ustaz. Boten. Loh, yang namanya ilmu itu ndak terkait dengan SD, SMP. Kalau yang diajarkan kepada anak-anak kita di SD adalah alif, ba, ta, jim, sedangkan kita niki umur 50 tahun kok dereng saged, niku kewajiban kita sebagai seorang muslim. Boten usah sungkan. Nah, jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niki umur sekawan tahun, beliau mengalami satu peristiwa besar. Peristiwa yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, tapi peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa yang mungkin dianggap di luar logika, di luar akal. Napa peristiwa tersebut? Peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dada Nabi ini benar-benar dibelah, benar-benar dibelah. Untuk apa dibelah? Nah, ini kita akan bahas.
Syaqqu sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula bacakan hadis riwayat Anas bin Malik karena ini yang paling sempurna dalam menyebutkan hadis menika. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik niku sahabat ingkang saking kecil, sejak kecil niku pun dirawat oleh Nabi. Jadi pembantu Nabi sampai 9 tahun. Akhirnya sahabat Anas niki sering dengar cerita saking Nabi. Sahabat Anas bin Malik niku berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, suatu kali ketika Rasulullah umur 4 tahun niku Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain bersama teman-temannya. Itu ngertos ya mbak gini anak-anak alit-alit niku main kalih rencange seneng-seneng. Fa akhadahu, tiba-tiba malaikat Jibril datang, fa sara'ahu, kemudian menelentangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuhnya Nabi dijadikan terlentang tidur. Fa syaqqa an qalbihi. Akhirnya malaikat Jibril itu membelah dadani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, sahabat yang melihat kanca-kancane Nabi ingkang melihat niku semuanya pada lari. Semuanya pada lari. Langsung lari ke ibunya, ibu susuan Nabi, kemarin sinten namine? Halimah As-Sa'diyah. Langsung lari kepada Halimah As-Sa'diyah. Ya umma, qutila Muhammad. Wahai ibuku, Muhammad sudah terbunuh. Muhammad telah dibunuh. Saking dredege kanca-kancane mau. Fasyaqqa an qalbihi, akhirnya malaikat Jibril itu membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajal qalba, kemudian mengeluarkan jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Setelah malaikat Jibril ini mengeluarkan jantung Nabi kemudian dicuci. Dicuci, dan malaikat Jibril ini mengeluarkan gumpalan darah segumpal dari daging tersebut. Dalam riwayat lain segumpal warna hitam dari jantung tersebut. Faqala hadza hadzu syaitani minka. Ia kemudian berkata, malaikat Jibril berkata, hadza hadzu syaitani minka, wahai Muhammad, ini adalah bagian setan darimu. Ada segumpal tadi yang diambil tadi, kata malaikat Jibril, ini adalah sedikit bagian setan darimu. Tsumma ghasalahu. Nah, ketika sudah diambil, malaikat Jibril kemudian mencucinya. Fitostin, dalam sebuah bejana, min dhahabin, yang terbuat dari emas. Bima'i Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Tsumma a'adahu ila makani, setelah dicuci bersih, akhirnya dikembalikan lagi kepada tempatnya di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi. Anak-anak ketika melihat itu, teman-temannya ketika melihat, mereka langsung pulang kepada ibunya. Faqalu inna Muhammadan qad qutila. Mereka berkata, ya ummah, wahai ibuku, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, wahai ibu. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu. Akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Nabi hidup nggih, boten pecah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dibersihkan dadanya wau,
fastaqbaluhu, mereka pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa munqati'ul laun, sementara wajah Nabi itu sudah berubah. Ada yang mengatakan lebih cerah, ada yang mengatakan pucat. Qala Anas wa qad kuntu ara athal miqyat fi sadrihi. Anas bin Malik, sahabatin Nabi wau, berkata, dan aku, kata Anas, aku melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki indahlah hadis. Hadisnya sampai sini. Di rawahu Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, nek kula tanglet kali para ibu-ibu sekalian, percaya napa mboten? Percaya napa mboten kisah niki? Percaya, seorang muslim kan. Tapi nek kula tanglet, percaya napa mboten? Orang normal niku diambil jantungnya, dikeluarkan, dicuci di sebuah bejana, lalu dikembalikan. Percaya napa mboten niku masih hidup? Selain Nabi. Pernah mboten kejadian? Operasi misalnya, jantungnya ditokno terus dicuci. Putus loh nggih. Mboten kok ditokno, dioperasi, dikasih ring kayak penyakit jantung atau apa, mboten nggih. Tapi ditokno, dikasih di bejana. Enten mboten kejadian niku? Mboten enten. Di luar akal menungso. Tapi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau apa yang kita dengar itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama hadisnya hadis sahih, benar diriwayatkan saking Nabi, maka 100% meskipun itu di luar akal kita tetap harus percaya. Dan itulah prinsip seorang mukmin ingkang sajad. Nah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Kejadian, wow, niku sebuah kejadian yang besar. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, wajahnya sudah berubah tadi, ibunya diceritai oleh anak-anaknya, ibunya juga gemetar. Maksudnya ibu sini ibu susuan, ya. Halimah As-Sa'diyah niku gemetar. Ya Allah, jangan-jangan Muhammad memang terbunuh. Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya kepada Aminah, kepada ibu aslinya? Wong anak dititipin ke saya, mereka pasti meminta tanggung jawab saya. Akhirnya gemetar luar biasa. Dia cek, ya. Nabi Muhammad yang masih kecil, dia cek mana dadanya. Wong kita sendiri mawon, ya, kita sendiri. Ternyata dilihat memang betul ada bekas jahitan. Kita niki, nek kita kan gak ada anak, umur 4 tahun. Nek misalnya lungo, biasanya anak itu kita yang mandikan. Biasanya anak itu kita yang pakai baju. Kemudian kok lihat di dalam dadanya niku bekas jahitan. Itu perasaan kita beribun. Ya Allah, mesti gemeter, takut ini anak kenapa? Anak kenapa? Sami kalian Ibunda Halimah As-Sa'diyah ini. Akhirnya karena saking ketakutannya, dia bertekad, saya mau mengembalikan Muhammad ini kepada ibundanya. Dia cepat-cepat ringkus barangnya, mengadakan perjalanan itu ke Mekah, kemudian bertemu dengan Ibunda Aminah sambil mengajak Muhammad. Nabi Muhammad masih kecil, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibunda Aminah, ini janjian saya, pertanggungjawaban saya terhadap Muhammad sudah selesai. Sudah 4 tahun. Dulu 2 tahun, kemudian saya minta tambah 2 tahun, niki sudah 4 tahun, sudah selesai. Ibunda Aminah niku nggih heran lho, kok gak biasa nih? Biasanya sampean itu dulu kan seneng karo anakku. Tak jaluk sampean sing mboten gelem. Sakniki kok sampean sing balekno. Kenapa? Oh enggak apa-apa.
Tidak apa-apa, ini waktunya sudah selesai dan saya rasa Muhammad sudah besar, sudah bisa dirawat oleh ibunya sendiri. Enggak, akhirnya dipaksa oleh ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, ini mesti ada terjadi apa-apa. Akhirnya diceritakanlah oleh Halimah As-Sa'diyah tentang kejadian itu, bagaimana dia ketakutan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya tersebut. Akhirnya Ibunda Aminah ini kemudian menatap anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, kemudian mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang sangat masyhur. Napa doa ini? Allahumma inni u'idhuhu bika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuk Muhammad ini min kulli syaitanin atau min kulli syarri hasid, dari setan atau dari segala pendengki, dari kedengkian segala pendengki, au kama dzukira fis sirah, atau sebagaimana redaksi dalam sejarah. Intinya Ibunda Aminah ini kemudian mendoakan anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya terhindar dari bahaya kedengkian para pendengki dari setan. Dan Masya Allah, niku ada mirip-miripnya dengan doa yang kalau kita baca dalam surah Ali Imran. Doa Ibunda sinten? Doa berkenaan dengan Maryam. Doa berkenaan dengan Maryam. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baik, ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Kisah tersebut berhenti sampai diserahkan kepada ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, dari kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Karena kalau kita belajar sirah Nabi, kita boten namung belajar tentang ceritanya, tapi nggih belajar tentang faedahnya. Napa faedah ingkang saged kita ambil saking kisah pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena setiap jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku pasti menghasilkan faedah. Termasuk masa kecil Nabi, termasuk peristiwa pembelahan dada Nabi. Nah, para muslimat rahimani wa rahimakumullah, enten 3 perkara, 3 faedah yang bisa kita ambil dari kisah pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Ingkang pertama, faedah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pentingnya mensucikan hati, pentingnya mensucikan hati sebelum mendapatkan syariat yang lebih besar. Pentingnya mensucikan hati saderenge awak iki ngelakoni amal ibadah kesaenan. Niki ingkang pertama. Para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kok bisa ngambil pelajaran niku saking pundi? Perlu diketahui ibu-ibu sekalian, bahwasanya pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku terjadi 2 kali. Sebenarnya terjadi 2 kali. Tapi faedahnya kita sebutakan sekarang mawon. Yang pertama niku ketika umur Nabi 4 tahun. Umur Nabi 4 tahun. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau diangkat Isra Mi'raj. Mau diangkat Isra Mi'raj. Allahu Ta'ala a'lam.
Ada yang mengatakan sampai 4 kali. Termasuk saat derengnya Nabi menerima wahyu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang sehemat ilmu kami yang bisa dijadikan patokan itu ya 2 kali itu. 1 ketika Nabi umur 4 tahun. 2 ketika Nabi mau diangkat Isra Mi'raj. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya ada faedah yang besar ketika Nabi SAW dibelah dadanya. Napa niku? Ada proses pensucian diri terlebih dahulu saderenge menerima syariat atau saderenge mengamalkan amal ibadah kesainan yang lebih besar. Kalau yang pertama umur 4 tahun, Nabi SAW dicuci jantungnya, hatinya, itu salah satu faedahnya agar ke depannya ketika remaja, ketika nanti mendapatkan wahyu, kemudian ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, hilang bagian setan itu yang menggoda Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW memang disebut sebagai Nabi yang maksum. Maksum ini apa? Terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Benten kali manusia yang lainnya. Selain Nabi dan Rasul terbebas dari dosa. Niku hikmah. Sehingga apa yang dijalankan oleh Nabi SAW sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, kalau yang kedua saat derenge Rasulullah Isra Mi'raj, itu apa hikmahnya dibelah dada Nabi SAW? Karena ketika mau diangkat Isra Mi'raj, itu Rasulullah SAW mau mendapatkan syariat yang besar yang kita amalkan sekarang. Nopo syariat yang diamalkan atau didapatkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj? Syariat salat 5 waktu. Syariat salat 5 waktu. Untuk mendapatkan syariat yang mulia, Nabi SAW kembali dibersihkan, dipersiapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki hikmahe para jamaah sekalian. Kita niki saderenge kita niku nerami ilmu, sebelum kita itu mencari ilmu, sebelum kita mendapatkan ilmu, sebelum kita itu hadir di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, faedahnya apa? Monggo kita sucikan dulu hati kita masing-masing. Kita kuatkan dulu iman kita masing-masing. Nek atine niku sampun resik, insyaallah apapun yang masuk akan jadi baik. Nggih napa Bapak Ibu? Enten gelas. Gelas niki nek gelasnya resik, nek gelasnya resik, apapun yang dimasukkan itu akan menghasilkan minuman yang bagus, bersih. Tapi nek gelasnya kotor, gelas sisa belum dicuci, seenak apapun minuman yang dimasukkan mesti akan jadi kotor, penuh penyakit. Sami, hati kita nggih sami. Kacamata. Nek kacamata niku resik, nggih, ibu-ibu sekalian, resik sering dibersihkan. Niku nguasi dalan niku enak. Oh, memandang orang, memandang jalan ketika malam hari sing jengene A ya jengene A, sing jengene B ya jengene B. Tapi nek kacamata kotor, nggih, mau mandang jalan kadang-kadang salah wong. Nggih. Mau mandang orang kadang-kadang salah orang, mau mandang jalan kadang-kadang salah jalan. Sami. Ati itu ibarat kacamata. Nek atine resik, insyaallah apapun sikap orang niku insyaallah dihusnudoni, dinilai baik. Tapi nek atine kotor, kebaikan apapun yang diberikan niku dikira ngelai. Enten tanggane enggak ada mobil. Kita kan seharusnya bersyukur. Alhamdulillah tangga saya sudah punya mobil, ikut senang. Nek atine kotor mboten kok. Mboten ngoten.
enten mawon alasannya untuk suudzon. Paling duit tebo. Iku pancen lomboke lagi along-alonge. Iki oleh sumbangan terbaik. Misalnya iki. Ini atene kotor iki. Sami, hati kita niku butuh persiapan, termasuk saderenge kita niki masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amargi napa bulan suci Ramadan bulan ingkang mulia. Butuh hati ingkang bersih. Nek hati kita niku elek, kuatir ke dalam bulan Ramadan niku kualitas ibadah kita niku tasih sami mawon. Dereng siap. Awale semangat, tapi nek pun melebet 10 dinten, 15 dinten, niku semakin loyo. Awale, Masya Allah, kita tinggali titeni mawon bungi, benjing subuh awal Ramadan, kalih tarawih awal Ramadan, insya Allah, penuh. Oh tapi nek titeni mawon ya, omongan kula. Nek 10 dinten Ramadan pun, sofe niku sampun maju, mengalami kemajuan. Semakin berkurang. Amargi napa? Mentale niku mental mboten disiapkan betul-betul, mentale mantel sami. Mental sami. Jadi memang itulah hikmahnya kenapa akhirnya ayat yang sering kita baca dari khotib-khotib ketika tarawih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalau tanglet sing disebutaken pertama kali iman napa posone, ya ayyuhalladzina amanu napa kutiba alaikumus shiyam, iman. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tandane napa? Saderenge poso, perbagus dhisik keimanane. Jaddidu imanakum, jaddidu qalbakum. Perbagus dhisik keimanane, perbagus dhisik atine. Nek ati lan iman niku sampun mantep, napa mawon syariate niku akan mudah. Mau syariat puasa sebulan dirasakan nikmat. Mau syariat tarawih sebulan setiap malam 1 juz nikmat. Mau sholat qiyamul lail di masjid 10 hari terakhir istiqomah dirasakan nikmat. Soalnya hati ini niku sampun siap. Pramila para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, niki menjadi pelajaran ingkang penting kangge kita sedaya. Nggih. Salah satu caranya pun adalah dengan banyak mengamalkan amal ibadah. Amargi hati kita niku akan hidup dengan banyak amal ibadah. Niki enggak pertama. Allahumma shayyiban nafi'ah. Engkang kedua, para jamaah sekalian, hikmah yang saged kita ambil saking pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam menika adalah bahwasannya waktu atau masa kanak-kanak itu adalah masa-masanya atau waktunya bagi orang tua untuk mendidik betul anak-anaknya. Masa kanak-kanak, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menikah adalah masa emas bagi orang tua untuk mendidik anak-anak ini. Dari mana kita ambil pelajaran menikah? Saking umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibelah dadane. Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih kanak-kanak. Meskipun kanak-kanak yang mungkin belum terlibat pikiran ini salah, ini benar, ini bagus, ini enggak bagus. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah sedari awal harus sudah bersih dulu. Pikirannya harus bersih, hatinya harus bersih. Meskipun anak-anak itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Masa kanak-kanak itu adalah masa emas bagi kita untuk mendidik.
Maka para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah niki menjadi nasihat. Nek kita niku gak ada anak alit, kita nek saged niku mboten alasan, oh saya cilik cah biarno wae. Wah, dolanan HP sampai 12 jam. Saya cilik engko sesuk sadar dhewe to. Saya 2 tahun. Saya cilik. Pokoknya alasannya saya cilik mawon. Nggih. Usahana kita niku mboten bersembunyi di balik alasan masih kecil. Meskipun kadang-kadang ya kita boleh beralasan seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi masa anak-anak adalah masa pendidikan emas. Terutama nggih SD, terutama saderenge SD niku. Kula sering nih. Kula niku sering ngumpamaken masa kanak-kanak itu seperti seorang petani. Petani niku nanam bambu. Petani nanam bambu. Dalam penelitian bambu, pohon bambu yang kita lihat kuat-kuat, kalau ada angin pun nggak gampang copot. Nah itu kita lihat kalau ditanam pertama kali, bambu itu ditanam, niku masa pertumbuhan ini lama memang, lama. Sampai dalam penelitian niku sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama pertumbuhan pohon bambu niku lambat. Ketika pun ditanam, si petani itu mungkin nggak melihat langsung tumbuh mekar, menjulang tinggi, enggak. Sampai 5 tahun pertama. Nah, baru setelah 5 tahun pertama, setelah si penanam ini sabar, nyirami, merawat, jangan sampai rusak, kemudian subur sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun pertama, menurut penelitian, itu langsung bertumbuh pesat, menjulang tinggi, tinggi-tingginya sampai kokoh. Kita lihat bambu, niku secara kekuatan niku kan kuat, bahkan dipakai untuk apa? Bahan-bahan bangunan. Ada rumah yang terbuat dari bambu juga. Gazebo kuat dari bambu juga. Karena nggak gampang rapuh. Kemudian tekstur bambu, pohon bambu niku napa? Elastis. Gini apa buatnya? Elastis niku lentur, walaupun kuat, nggak kaku, dia lentur. Tapi walaupun lentur, dia nggak mudah terombang-ambing. Tasih mancep, nggak ada prinsip bambu niku. Benten mungkin kali tumbuhan liyane bisa jadi tumbang. Tapi awak dhewe mboten atau jarang sekali mendengarkan angin kencang bambune tumbang, enggak. Mungkin bambunya lari ke sini, tapi masih tertancap kuat. Dan itu ternyata rahasianya apa? Bambu yang banyak manfaat dan kuat, meskipun terlihat lentur. Ternyata rahasianya, di 5 tahun pertama, yang dikira itu adalah lambat-lambatnya pertumbuhan, bambu itu tumbuhnya ternyata di dalam bumi. Ternyata di 5 tahun pertama itu, bambu menancapkan bertumbuh akarnya itu sedalam-dalamnya di bumi. Mboten ketok memang, tapi ya tumbuh iku mengisor. Golai napa? Kekuatan di dalam. Nancap untuk menancapkan akar yang kuat di dalam. Supaya nanti ketika besar tidak gampang tumbang, nggak gampang rapuh. Dan itu tidak dilihat. Sami kalau kita para jamaah sekalian, kita mungkin ningali anak-anak mereka masa pertumbuhan. Wah, didik anak-anak 5 tahun, 6 tahun ngandani niku ping 100 kali mungkin. Ya Allah, masalah HP, masalah sholat. Kalau masalah sholat mungkin
masih dalam tahap motivasi nggih. Karena Rasulullah perintahkanlah anak kalian sholat fi sab'in ketika umur 7. Wadribuhum fi ashrin, dan pukullah dengan pukulan engkang mendidik ketika umur 10 tahun. Tapi secara umum pendidikan, motivasi, penanaman ibadah, pemberian teladan niku kan kita berikan sedari kecil. Meskipun niku uwiwoh, ternyata menurut penelitian disitulah anak niku mulai terpatri doktrin saking bapak ibu nih. Ingat betul-betul apa yang diajarkan bapak dan ibunya selama kecil. Allahu ta'ala a'lam, semuanya atas takdir Allah tentunya. Semuanya atas takdir Allah. Nah niki terus para ulama dalam hadis ini niku menjadi hikmah bagi kita. Memang mendidik anak-anak niku nggih kedah sabar, harus sabar karena di balik proses emas itu ada hikmah yang besar, ada kekuatan yang besar dalam diri anak-anak menika. Niki ingkang kaping kalih, ingkang terakhir para jemaah sekalian. Hikmah yang ketiga, pembelahan dada Nabi SAW niku mengajarkan kepada kita faedah bahwasanya apapun yang dikabarkan oleh syariat, kalau itu di luar logika, maka harus kita terima. Okay. Kalau itu berasal dari syariat, meskipun di luar akal kita, maka harus kita terima. Seperti pembelahan dada. Ini kok di luar logika, harus kita terima. Bukan pembelahan dadanya sebenarnya yang di luar logika, tapi akal kita yang terbatas. Kenapa? Allah yang maha berkehendak kok. Kalau Allah berkata kun, fayakun. Kalau Allah sudah berkata jadilah, ya akan jadi. Sami kali kita niki. Jangan sampai kita itu putus asa. Ya Allah, tidak mungkin anak-anakku ini jadi orang kaya, orang pintar, sebagaimana tokoh itu, sebagaimana ustadz itu, orang sebagaimana gini. Tidak bisa begitu. Kenapa? Yang memegang takdir ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita namo doa, usaha, lan tawakal. Sami para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Segala apapun yang berasal dari syariat, itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Ada syariat jilbab untuk anak-anak perempuan kita. Yang dari ketika mereka sudah waktunya berjilbab, kita suruh berjilbab. Mereka membantah, "Umi, kenapa kok harus berjilbab?" Itulah pelajaran dari syariat kita agar kamu tidak terkena fitnah, agar kamu menjaga diri. Karena syariat jilbab itu menjaga kemaslahatan perempuan. Saat ini kaum perempuan kadang dibingungkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Dibingungkan ini apa? Oh, untuk apa berjilbab? Kalau sudah sopan daripada jilbab enggak sopan. Kadang-kadang niku. Untuk apa berjilbab daripada enggak sopan? Lebih baik enggak berjilbab tapi sopan. Jawabnya piye? Yen jenengan mboten jilbaban niku mboten sopan. Nek jilbaban tandane mboten jilbaban niku mboten sopan. Artinya kalau jenengan kita niki menyelisih syariat, itulah yang dinamakan tidak sopan. Nah, kalau masalah berjilbab tapi tidak sopan, nah itulah yang harus diperbaiki, harus dididik. Harus dididik. Nah, kita ibaratkan mawon masalah syariat jilbab. Jilbab kalau ada yang berkata seperti itu, wah gerah napa mungkin mawon Ustaz ketika sudah besar, kalau sudah mau nikah, mau berjilbab, nanti saja kalau sudah dapat hidayah. Kita ibaratkan nggih, tiyang niku nggih seorang wanita, kita kalau motoran niku mboten enten batasani, nggih.
motoran, tapi motoran niku ten padang pasir, boten enten marka lurus, marka putus, boten enten got, boten enten lampu merah. Niku kira-kira pripun? Pripun? Kita lalu lintas dengan tanpa batasan niku. Wah, tabrakan, mesti tabrakan. Biidznillah, nggih. Mesti tabrakan. Bingung, nanti akan bingung. Tapi enggak gitu. Kalau kita ada batasannya, enten lampu merah, enten lampu hijau nih. Enten kemudian garis marka yang di tengah itu putih-putih itu, semuanya akan berjalan lurus. Sami, nek kita niki dibatasi oleh syariat, pikiran kita mungkin abot, ya Allah kok ngene, kok ngene, kok ngene. Kok harus ada syariat gini, syariat gini, syariat gini. Tapi yakinilah bahwasanya ketika syariat itu memerintahkan kita sesuatu, syariat itulah yang memberikan maslahat dan manfaat bagi kita semua. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Mungkin demikian tadi 3 faedah dari peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mengajak kula dipiyambak nggih para jamaah sekalian untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu menika. Ingkang pertama, kita betul-betul mempersiapkan diri hati kita untuk beramal soleh. Ingkang kedua, didik anak di masa kecil adalah masa-masa ingkang emas, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bahwasanya apapun syariatnya, kalau dalil dan riwayatnya benar, meskipun itu di luar logika kita dan itu berat kita jalankan, yakinilah bahwasanya syariat itulah yang terbaik. Jazakumullahu khairan. Nyuwun ngapunten nek enten kata-kata ingkang kurang berkenan. Kalau ada benarnya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula akhiri subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.